Hubungan rumah tangga antara Olla Ramlan dan Aufar Hutapea sempat menjadi sorotan lantaran diisukan mengalami keretakan. Mendengar kabar tersebut telah beredar luas, Aufar Hutapea dengan tegas membantah kabar bahwa rumah tangganya dengan Olla Ramlan sedang bermasalah, serta mengungkapkan jika hubungannya dengan sang istri sedang baik-baik saja. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, kan Olla juga bilang nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Isu-isu di luar kan, sama isu kan, insya Allah dapat pahala saya kan. Kalau ada isu kan makin saya senang, ada orang ngomongin apa kan dapat pahala. Nah, juga saya diemin nggak ada apa-apa. Saya nama perempuan biasa kan gitu. Enggak, biarin aja. Emang kata Kim harus ditegur gimana? Tapi dalam sosmed bilang gitu loh, Bang. Oh, baper-baperan gitu. Nah, namanya perempuan biasa. Ya kan? Nggak ada, emang mungkin teman atau apa kan nggak ada apa-apa. Kalau di mana di Instagram? Ya kalau ada ada apa saya suruh hapus atau apa kan? Kalau nggak salah saya di tag juga atau apa ya emang ini. Kalau emang teman mas saya nggak boleh punya teman cewek. Bisa cemburu. Dua-duanya saling cemburu. Ya enggak kan saling percaya. Nah, ini. Kalau kan ini kan bisa tabayun bisa nanya kan gimana ini kalau ada jawabannya jelas atau nah ini. Saya kan di organisasi HIPMI apa semua kan jadi berteman apa kan jadi wajar kan dia udah tahu background saya pengusaha atau apa. Kemarin baru datang ulang tahun itu kan, bareng kita ulang tahun kita rayain bareng-bareng kan. Di lain kisah, setelah dilaporkan oleh Denny Sumargo terkait dugaan penggelapan dana senilai 1,7 miliar rupiah serta pemalsuan surat Ditya Andrista selaku mantan manajer dari Denny Sumargo yang ditemani oleh kuasa hukumnya kembali memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terhadap laporan yang telah dibuat oleh Denny Sumargo. Undangan klarifikasi, tadi ya udah jawab beberapa pertanyaan sama ngasih beberapa bukti lah gitu, beberapa surat lah gitu. Udah sih tadi menjawab apa yang ditanyakan sama penyidik aja. Terkait apa? Terkait pelaporannya kan tentang apa penggelapan dana sama pemalsuan surat ya. Ya seputar itu aja tadi. Ada berapa pertanyaan? Ada 24 ya. Ya bukti-bukti apa? Bukti-bukti yang tidak dibayarkan oleh pihak sana, sama lainnya bukti-bukti kontrak ya. Oh kalau untuk apa pelaporan yang lain gitu, selain yang ini, aku udah diskusi sama lawyer. Sebenarnya kalau untuk ngelaporin Denny balik atas hak-hakku yang belum aku dapatkan sebagai manajer atau apa sih, aku baik lagi saya nggak mau ribut. Saya malas ribut, saya pinginnya ya udah sok yang dimau apa, saya ikutin aja gitu. Berarti belum ada ngambil langkah upaya hukum? Belum, saya beresin satu-satu dulu karena kan saya kasihan sama artis-artis yang masih saya pegang ya. Karena hal ini jadi keganggu secara tenaga, waktu, pikiran. Ya mereka kasihan, jadi saya oper terus ke asisten gitu, jadi nggak pernah saya temenin. Jadi maunya takutnya saya lapor, nanti malah nambah waktu panjang lagi, ya buat apa gitu. Berarti jadwal terganggu ya? Kenapa? Jadwalnya terganggu ya? Ya terganggu banget lah, karena kan pasti ini nanti makan waktu gitu. Makanya berharap nanti dengan adanya undangan klarifikasi, nanti lebih lanjut mungkin ada apa ya, berharap cepet-cepet pengen ketemu sama Denny-nya aja sih, maksudnya mau. Ya tergantung prinsipal ya. Kalau prinsipal pada prinsipnya tidak pernah mau cari ribut atau pembenaran yang bahwasanya sudah ada komunikasi. Itu salah satu bukti bahwa prinsipal saya atau klien saya itu punya niat baik. Bahkan bukan hanya itu, datang ke tempatnya Densu juga datang. Artinya ini kan udah mengganggu aktivitas dan nama baik. Pasti udah ada rencana ke situ, Bang. Ya, nanti kita lihat kalau misalnya sudah berujung sampai mana ya. Kita lihat nanti. Terkait dengan apakah boleh atau tidak boleh Ditya sebagai manajer untuk menandatangani kontrak atau invoice, kita juga buktikan bahwa semuanya itu sudah ada
Tadi sudah kami berikan ya, kita berikan kopi kontrak sama invoice-nya. Nama Ditya Andrista yang ramai diperbincangkan lantaran telah dituding atas kasus dugaan penggelapan dana senilai 1,7 miliar rupiah dan pemalsuan surat oleh Denny Sumargo kini membuatnya harus menjalani tahap-tahap proses hukum yang berlaku. Selain mengaku tak ingin cari ribut dengan Denny Sumargo, Ditya Andrista juga membantah dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya mengenai kasus dirinya dengan Denny Sumargo. Membantah, nah kalau membantah apa enggaknya biar lawyerku aja yang jawab. Ya, semua sih sudah disampaikan tadi melalui penyidik. Semuanya tadi sudah disampaikan ke penyidik. Biarkan penyidik nanti yang lebih mendalami apa motif dan mengapa hal ini terjadi. Kira-kira begitu. Dengan apakah boleh atau tidak boleh Ditya sebagai manajer untuk menandatangani kontrak atau invoice, kita juga buktikan bahwa semuanya itu sudah ada. Tadi sudah kami berikan ya, kita berikan kopi kontrak sama invoice-nya. Ya semua talent yang saya pegang kalau untuk masalah tanda tangan, mereka mengizinkan secara lisan. Karena kan kalau artisnya sibuk keluar kota atau ada kegiatan lain kan untuk perkara administrasi tidak mungkin harus nunggu mereka, nanti nggak cair-cair dong gitu. Jadi pasti diwakilkan. Yang penting sebelum mereka mengerjakan sesuatu pekerjaan itu selalu saya info nominal sama job desk-nya apa aja. Jadi kalau bersetuju ya dikerjakan kerjanya, kalau tidak bersetuju ya mereka berhak untuk menolak kerjaan. Jadi kalau misalnya mereka melakukan pekerjaannya ya berarti mereka bersetuju gitu. Tidak ada, saya kan kerja sama dia lebih dari 5 tahun ya. Jadi kalau emang mau diperkarakan harusnya kenapa nggak dari dulu gitu. Kalau baru sekarang gitu. Enggak, itu atas nama personal setiap talent dan atas nama saya sebagai manajer. Nggak ada pakai nama Densu manajemen, nggak ada. Oh enggak, kan udah kan waktu itu udah saya bilang waktu di preskon saya sudah blok kan. Dari per tanggal saya ketemu terakhir itu tanggal 26 Agustus. Iya. Nggak ada sih. Soalnya kan udah diserahin ke kuasa hukum masing-masing ya. Jadi buat saya kalau udah ada kuasa hukum masing-masing ya baiknya diselesaikan secara hukum. Soalnya takutnya kalau saya ada japri-japri pribadi takut-takut nanti ada salah gitu. Berbeda dengan Denny Sumargo yang secara terang-terangan menutup pintu maafnya untuk Ditya Andrista, mantan manajer dari Denny Sumargo, justru menegaskan jika dirinya menginginkan untuk berdamai dengan Denny Sumargo usai dilaporkan kepada pihak yang berwajib terkait kasus dugaan penggelapan uang dan pemalsuan surat oleh Densu. Oh ya pastilah kalau damai mah maksudnya baik-baik. Ya biar bagaimana saya 10 tahun ya sama Denny Sumargo, saya sayang lah saya sama dia. Ya maksudnya udah bukan, maksudnya nggak hubungan itu kan nggak harus melulu tentang uang ya. Ada hal-hal lain yang pasti saya lewatin sama dia lah selama masa karir saya sebagai manajer, dia sebagai artis saya ya pasti banyak lah kenangan manisnya gitu. Jadi kalau ada masalah begini dari awal preskon saya bilang saya menyayangkan. Tapi apabila ini kemauan Denny, ya saya sebagai warga negara, saya dipanggil untuk undangan klarifikasi, ya saya hadir. Saya jawab yang perlu saya jawab gitu. Cuma kalau untuk personal, ya saya masih sayang dia lah. Saya maksudnya banyak lah kebaikan dia juga banyak. Ya manajer sama artis selalu saya bilang itu pasti saling membutuhkan, saling melengkapi pasti lah. Makanya bisa di posisi seperti sekarang ini kan pasti ya sama-sama, nggak mungkin berjuang sendirian, manajernya berjuang sendiri, artisnya berjuang kan nggak mungkin, pasti kan saling. Ya terganggu banget lah, karena kan pasti ini nanti makan waktu gitu. Makanya berharap nanti dengan adanya undangan klarifikasi, nanti lebih lanjut mungkin ada apa ya, berharap cepet-cepet pengen ketemu sama dirinya aja sih, maksudnya mau nanya apa, maunya apa. Ini kan baru klarifikasi, artinya masih mencari sebenarnya kebenaran laporan itu. Apakah nanti akan berlanjut ke tahap penyidikan
nanti tergantung penyidiknya. Tapi yang jelas kita sudah sampaikan semua bukti-bukti, sanggahan-sanggahan, patahan-patahan yang mungkin didalilkan oleh pelapor. Kita sudah sampaikan terkait dengan tadi dibilang masih adakah perdamaian atau komunikasi yang mungkin nanti akan lahir atau timbul. Ya kami dari pihak kami sebenarnya tidak pernah menutup, tidak pernah sama sekali menutup. Toh segala sesuatunya bisa dibicarakan. Tapi kalau memang ini sikap yang memang sebelum-sebelumnya sudah dibangun, tetapi ini sikap yang dilakukan oleh pelapor, ya apa boleh buat, kita pun sama, kita akan mempertahankan juga hak-hak sebagai warga negara.